Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Husairi. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang teknologi komunikasi data. Konsep komunikasi data. 1. Apa yang dimaksud OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 2. Apa itu application layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 3. Apa itu presentation layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini dapat juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 4. Apa itu session layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Apa itu transport layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Transport layer merupakan fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Apa itu network layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing, melakukan internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Apa itu data link layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagikan tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Apa itu physical layer dan contoh standarisasinya layer tersebut? Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah
NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui setiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. P. Radio over Internet Protocol atau ROIP. Apa itu ROIP? ROIP, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobile radio (LMR) seperti push to talk atau PTT. 2. Informasi tentang base station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk melanjutkan dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Nama lain dari BTS adalah base station atau BS, radio base station atau RBS, atau node B, ENB. Hingga saat ini, masyarakat belum bisa membedakan antara BTS dan menara BTS, padahal menara BTS bukanlah BTS itu sendiri. Informasi tentang IP Gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meski hampir menyerupai router, perlu digarisbawahi bahwa gateway bukanlah router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Sedangkan gateway lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berada di dalam sebuah internet. Informasi tentang IP interface. Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Internet Protocol versi 4 atau IPv4 mendefinisikan alamat IP sebagai nomor 32 bit. Namun, karena pertumbuhan internet dan menipisnya alamat IPv4 yang tersedia, versi baru IPv6 menggunakan 128 bit untuk alamat IP. Distandarisasi pada tahun 1998, penyebaran IPv6 telah berlangsung sejak pertengahan 2000-an. 5. Informasi tentang repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti pengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengiriman data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Selain repeater untuk Wi-Fi, ada satu jenis repeater yaitu untuk kabel. Fungsi repeater kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Biasanya, setiap jarak berapa meter Anda perlu menambahkan repeater kabel agar sinyal data tetap kuat. Penggunaan repeater ini biasa untuk kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi yang sedikit jauh. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut.
beberapa konsol PC, komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan INM, turn remotes, atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. 7. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Oke, sekian dulu video presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.